Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, nah kalau yang kemarin-kemarin kita udah coba games, challenge, terus udah storytelling, juga udah review tempat makan dan yang lainnya. Nah, sekarang saatnya untuk kembali belajar. Nah, kita akan belajar lagi. Jadi kemarin video yang part 1 itu aku udah cerita tentang suka duka menjadi seorang agent call center. Nah, kita akan masuk jauh lebih dalam lagi mengenai dunia call center. Tapi kali ini kita akan bahas tentang istilah-istilah yang sering digunakan di dunia call center. Bukan kontak center, karena kita akan fokus ke pelayanan by call. Nah, istilah-istilah call center ini sebenarnya aku punya salah satu buku tentang kontak center. Tapi kali ini aku mau coba sharing tentang istilah-istilah kontak center menurut pengalaman aku, karena menurut aku buku ini lumayan agak berat. Jadi karena ini baru awal, kita akan coba pakai bahasa-bahasa yang mungkin mudah dimengerti oleh kita semua. Jadi aku akan sharing sesuai dengan pengalaman aku. Nah, akan ada beberapa istilah yang akan kita bahas. Kita langsung lanjut aja ke istilah yang pertama. Ada inbound call, ada outbound call. Jadi kalau inbound call itu segala sesuatu yang masuk pelayanan melalui telepon masuk, inbound call. Jadi si agent itu yang akan menerima telepon dan si pelanggan yang akan menelepon. Tapi kalau outbound call kebalikannya. Out keluar, call telepon. Jadi outbound call adalah layanan panggilan keluar. Contohnya adalah TAM atau tele account marketing, yaitu bagaimana cara kita menawarkan sebuah barang atau jasa via call. Kemudian ada second tier atau tier 2. Nah, agent itu biasanya adalah tier 1. Tier 2-nya adalah bagian yang menangani tindak lanjut pelayanan. Kalau misal nih, ada gangguan-gangguan yang tidak bisa kita selesaikan dan harus ditindaklanjuti dengan teknisi atau bagian-bagian terkait lainnya. Nah, ini telepon akan ditransfer atau diteruskan ke tier 2. Yang selanjutnya ada IVR atau Interactive Voice Response. Nah, kalau teman-teman biasanya menelepon call center, ada kata-kata gini kan? Selamat datang di kontak center PT Maju Mundur. Silahkan tekan 1 jika Anda membutuhkan informasi, tekan 2 untuk registrasi, tekan 3 untuk menghubungi operator kami. That's IVR. Kemudian ada COV atau Call Overt. Call overt adalah ya kalau kita artikan call telepon, overt adalah penawaran. Telepon yang ditawarkan oleh si pelanggan atau jumlah telepon yang masuk saat itu. Misal, satu hari ada 10 call yang masuk, berarti ada 10 COV. 10 telepon yang masuk ini nasibnya bisa bergantung jadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah ACD, yang kedua adalah abandon, yang ketiga drop call, atau mungkin bisa juga drop by system. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ada 10 call yang ditawarkan masuk ke kita. Kita mau apain nih teleponnya nih? Mau angkat, mau tolak, atau mau digantungin? Sakit kan digantungin? Nah, kalau diangkat nanti jadinya ACD, answer call directly, telepon yang terjawab saat itu juga. Tapi kalau tidak berhasil terangkat, mungkin karena agentnya terlalu sedikit, telepon yang masuk terlalu banyak, jadi tidak tertangani, itu jadi abandon, penolakan. Nah, kalau drop call itu telepon yang terputus, entah itu by system, yang jelas bukan dari si agent atau bukan dari si customer. Jadi memang benar-benar pure terputus, gitu ya. Kemudian ada block call. Block call adalah nomor-nomor telepon yang sengaja diblok oleh kontak center tersebut dengan tujuan tertentu. Biasanya ada beberapa telepon yang dia memang tidak ada sangkut pautnya dengan produk kita, tapi telepon cuma karena iseng, butuh temen, butuh tempat ngobrol buat malam mingguan. Jadi ya udah, dengan sangat terpaksa IT kita akan bantu untuk memblok nomor-nomor tersebut supaya tidak mengganggu operasional. Selanjutnya ada short abandon atau misdirected call. Tadi kan abandon telepon yang tertolak atau tidak berhasil tertangani. Nah, kalau short abandon ini yang di bawah 5 detik. Jadi dia lagi telepon ke kita, tut, detik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Putus sama dia sebelum 5 detik. Itu namanya short abandon atau misdirected calls. Nah, biasa di beberapa kontak center ini tidak dihitung karena dianggap ini untuk menetralisir data. Jadi biasanya kan kalau di bawah 5 detik, mungkin dia pulsanya habis atau dia nggak jadi, dia berubah pikiran, bukan karena bosan menunggu. Kemudian ada ASA, Average Speed Answer atau Call Capacity. Ini adalah rata-rata kecepatan agent dalam menjawab teleponnya. Kalau semisal saya sebagai agent A menjawab dalam waktu 3 detik, kemudian si agent B menjawab telepon dalam waktu
3 detik juga, berarti rata-rata 3 detik. Kalau saya menjawab dalam waktu 3 detik, kemudian sebelah saya menjawab dalam waktu 5 detik, berarti asanya 3 tambah 5, 8, bagi 2, 4. 4 detik average speed answer. Kecepatan menjawab, rata-rata kecepatan dalam menjawab. Kemudian ada AAT atau average abandon time. Nah, kalau tadi kan rata-rata dalam menjawab telepon, tapi ini rata-rata si pelanggan memutus telepon. Abandon itu kan pemutusan telepon, abandon time waktu si pelanggan untuk memutus telepon. Jadi kita sebut juga dengan tolerance time atau waktu toleransi si customer. Contohnya begini, saya sebagai customer A hanya bertahan 10 detik, kemudian saya menutup teleponnya karena sudah tidak sabar menunggu. Kemudian ada si customer B, dia menunggu sampai dengan 20 detik dan tidak ada jawaban, akhirnya dia matikan. Saya 10 detik, 20 detik, 10 tambah 20, 30, bagi 2, 15. Jadi average abandon time-nya 15 detik. Nah, ini adalah rata-rata toleransi si customer. Kalau kita sudah dapat angka rata-rata toleransinya, otomatis kita harus membriefing agent kita untuk, guys, angkat teleponnya sebelum 15 detik. Karena ini adalah rata-rata toleransi si pelanggan sebelum mereka memutus teleponnya. Kemudian ada max delay atau QU threshold. QU threshold atau max delay ini adalah waktu terlama toleransi si pelanggan. Dalam satu hari ada satu pelanggan yang sabar banget nunggu sampai 50 detik nggak diangkat pun dia tetap nunggu, meskipun akhirnya tetap ditutup teleponnya. Tapi 50 detik adalah waktu terlama. So this is max delay. Kemudian ada AHT atau average handling time. Kalau teman-teman bisa artikan average itu rata-rata, handling adalah penanganan, time adalah waktu. Jadi ini adalah waktu rata-rata penanganan si agent dalam menerima telepon dari ngangkat sampai menutup. Rata-rata seluruh agent di total kemudian dibagi jumlah agent itu adalah rata-ratanya. Nah, dari situ sebuah contact center atau call center bisa menjadwalkan berapa agent yang harus bekerja dalam satu hari. Kemudian ada ATT atau average talk time. Ini adalah lamanya si agent berbicara dengan si customer. Apa bedanya dengan AHT? Kalau AHT, average handling time, itu dari telepon diangkat sampai telepon ditutup. Tapi kalau average talk time, benar-benar yang mereka bicara aja. Emang ada apa di tengah-tengahnya? Ada proses aux atau ada proses hold time. Hold time semisal begini, kalau teman-teman sedang menelepon kontak center nih, tersambung. 1 menit pertama kalian ngobrol, kemudian si agent bilang, mohon maaf ibu, untuk data pastinya akan kami bantu cek kembali ya, mohon bersedia untuk menunggu. Kemudian telepon di hold selama 1 menit. Kemudian diangkat lagi oleh agentnya, baik ibu, terima kasih telah bersedia menunggu. Nah, ngobrol lagi selama 1 menit. So, total AHT-nya adalah 3 menit, tapi total average talk time-nya atau waktu bicaranya adalah 2 menit. Nah, kalau hold time tadi ya, waktunya si agent meminta pelanggan untuk bersedia menunggu dalam proses pengecekan, pembuatan laporan, atau apapun itu. Mungkin dia juga agent baru dan harus bertanya ke TL-nya. Nah, ini adalah proses hold time. Biasanya selama menunggu, pelanggan akan disuguhkan lagu-lagu, musik-musik, atau iklan-iklan. Kemudian ada aux atau auxiliary. Jadi aux ini adalah waktu yang memang jeda untuk istirahat. Nah, aux ini ada beberapa kodenya di contact center. Misal aux 6 untuk sholat, aux 3 untuk istirahat. Jadi, kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk PABX atau teleponnya itu di aux supaya tidak ada call yang masuk. Kemudian ada ACW atau after call work, yaitu pembuatan laporan atau penahanan telepon untuk masuk pelanggan yang selanjutnya. Semisal saya udah selesai nih dengan salah satu pelanggan, kemudian teleponnya ditutup, kemudian ada aktif yang namanya ACW selama 1 menit, itu waktu untuk saya membuat laporan. 1 menit selesai, pelanggan berikutnya akan masuk. Tapi ini tidak semua contact center menerapkan ya, karena ada beberapa call center yang memang menerapkan multitasking, yaitu selama proses peneleponan, proses pelayanan, itu si agent juga harus selesai menyelesaikan laporannya. Kemudian ada staff time. Staff time ini adalah waktu kerja dari agent masuk on sampai dia off. Nah, dari on sampai off ini akan dihitung staff time-nya. Kalau dulu saya waktu bekerja staff time-nya adalah 6 jam 40 menit. Kalau belum sampai 6 jam 40 menit berarti KPI saya belum tercapai. Oke, segitu dulu istilah-istilah yang kita bahas hari ini. Kalau enggak nanti kita semua akan pusing karena banyak sekali istilah-istilah yang mungkin teman-teman masih jarang mendengar atau mungkin sudah sering mendengar di layanan tapi tidak tahu apa sih kepanjangannya dan tidak tahu artinya. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit.
Next time kita akan bahas lebih dalam lagi tentang SL, SCR, and FCR. Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut dan bagaimana cara menghitung yang biasanya kita cuma tahu itu hasilnya by system, CMS atau call monitoring system, tanpa tahu bagaimana algoritmanya bekerja. Kita akan bahas itu secara mendalam, tapi videonya akan dipisah jadi beberapa part. So that's all teman-teman, itu adalah istilah-istilah yang aku bisa sharing ke kalian semua. Kalau ada yang kurang atau beberapa istilah yang bisa kalian tambahkan, kalian boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman sesama call center kalian, biar kita bisa sama-sama belajar dan terus bersikap positif. Thank you, jangan lupa subscribe ya. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita akan belajar lagi dan lagi, tapi akan kita pelajari kali ini masih sama, yaitu tentang kontak center, karena banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dari dunia kontak center. Nah, kalau teman-teman masih ingat dan sudah nonton, di part pertama, aku sudah bahas apa saja sih yang menjadi suka duka dalam dunia kontak center, sehingga kita bisa tahu nih, pilihan pekerjaan yang kita ambil ini sudah tepat atau belum. Dan yang kedua, saya sempat membahas tentang apa saja sih istilah-istilah dasar dalam kontak center. Oke, jadi di pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk jauh lebih dalam lagi di dunia kontak center dan kita akan bahas tentang pelayanan kontak center. Oke, judulnya adalah pencapaian kualitas pelayanan. Kita sudah tahu suka dukanya, sudah tahu istilah-istilahnya, lalu seperti apa sih kontak center yang bagus? Penilaiannya itu dari mana? Bagaimana cara menilainya? Oke, pencapaian kualitas pelayanan yang pertama diukur dari kemudahan menghubungi atau bisa diukur dari SL atau kita biasa sebut dengan service level. Teman-teman yang bekerja di kontak center pasti sudah tidak asing dengan istilah ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada service level atau SL, ada juga SCR atau success call ratio. Apa sih bedanya? Kalian nonton dulu di video yang sebelumnya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menghitungnya. Kemudian, parameter yang kedua adalah penyelesaian yang cepat atau kita bisa sebut dengan standar parameternya adalah SLA atau Service Level Agreement. Kemudian, parameter yang ketiga adalah solusi yang tepat. Solusi yang tepat dapat diukur dengan KPI atau Key Performance Indicator yang bernama FCR atau First Call Resolution atau bisa disebut juga First Contact Resolution. Kemudian parameter yang keempat adalah nyaman berinteraksi. Nyaman berinteraksi ini bisa diukur dengan Quality Score yang bertugas mengukurnya adalah divisi dari Quality Assurance. Parameter yang kelima, no AHT. Maksud aku di sini adalah AHT atau Average Handling Time nggak bisa ya, tidak bisa dijadikan standar kualitas pelayanan karena ketika si agent melayani dengan panjang belum tentu artinya dia jelek ya dalam melayani, atau dia menghandle dalam waktu yang singkat itu artinya dia bagus, belum tentu. Semua tergantung case-nya, bukan tergantung dari waktu penyelesaiannya. Right, kita akan langsung masuk ke yang pertama, ada SL atau Service Level. Oke, saya akan mundur sedikit supaya lebih kelihatan ya. Nah, SL ini atau biasa kita sebut dengan service level, ini adalah standar pelayanan itu bisa dinilai bagus atau kurang. Kalau SCR itu adalah success call ratio untuk mengukur seberapa banyak telepon yang berhasil diangkat. Tapi belum ada standarnya, karena SCR itu tergantung bagaimana cara kita menghandle teleponnya itu bisa masuk dengan cepat atau tidak terjadi abandon. Nah, SCR-nya maka akan lebih bagus. Tapi kalau SL ini sudah ada standar nasionalnya. Nah, standar nasionalnya adalah di 80/20, yang artinya 80% dari telepon dapat terangkat dalam waktu kurang dari 20 detik. Artinya, abandon time maksimalnya adalah 20 detik dan teleponnya harus 80% yang terangkat. Di segmen sebelumnya, saya sudah sempat kasih tahu teman-teman bagaimana cara menghitung dari service level. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang membuat service level itu bisa drop atau bisa turun, dan bagaimana cara mempertahankan service level. Oke, yang pertama yang menyebabkan service level turun adalah meningkatnya jumlah call atau jumlah telepon. Apa saja sih yang menjadi dasar si telepon itu bisa naik?
gitu ya, incoming call-nya atau COV-nya, call overload itu bisa naik. Apa saja yang bisa menyebabkan kondisi tersebut? Kondisi yang pertama adalah terjadinya pengulangan call atau case-case yang tidak selesai sebelumnya. Si penelponnya nelpon lagi, komplain lagi, atau memfollow up komplainan yang sebelumnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya peneleponan yang berulang, sehingga intensitas dari call yang masuk itu bisa terus bertambah. Yang kedua adalah ketika terjadi gamas. Teman-teman pasti udah familiar banget nih dengan istilah ini, gamas atau gangguan massal. Semisal nih ada gangguan massal sebuah provider yang tiba-tiba mati total, atau dari banking ya, tiba-tiba tidak bisa melakukan mobile banking, massal. Otomatis akan banyak sekali customernya yang menghubungi ke contact center, maka incoming call-nya bisa dengan cepat naik. Kemudian ada juga kondisi yaitu promosi. Nah, ketika salah satu layanan sedang mengadakan promosi besar-besaran, wah flash sale nih 12-12, sudah pasti incoming call-nya akan naik. Kondisi kedua yang menyebabkan incoming call bisa naik adalah terbatasnya jumlah agent. Kenapa sih jumlah agentnya kok bisa terbatas? Kan si roster sudah menjadwalkan dengan baik. Besok nih, kira-kira 20 agent aja yang bertugas itu udah cukup. Atau hari ini, 25 agent yang bertugas itu harusnya sudah cukup. Oke, tapi ada kendala-kendala di luar itu yang mungkin di luar capability-nya si roster ya. Contohnya adalah ketika ada agent yang terlambat. Itulah kenapa di segmen yang pertama aku sempat bilang bahwa agent contact center itu adalah orang-orang yang sangat disiplin. Karena apa? Karena mereka benar-benar istirahat ada jamnya, masuk ada jamnya, nggak boleh masuk lebih cepat, nggak boleh terlambat. Nah, apalagi kalau tidak hadir. Ya, contohnya sudah dirusterkan hari ini harus 20 orang. Tidak hadir satu ya, otomatis bebannya akan dibagi ke 19 agent lainnya. Jadi begitulah teman-teman, kenapa sih si agent contact center ini harus trade off time banget, harus bener-bener tepat waktu banget. Ya karena contohnya nih, incoming call pagi ini jam 7 pagi bisa terhandle oleh 20 agent. Tapi karena ada satu agent terlambat 1 jam, dalam 1 jam itu hanya dihandle oleh 19 agent. Bayangkan telepon yang masuk yang harusnya dibagi 20 jadi dibagi 19. Otomatis service levelnya bisa menurun karena terjadi abandon atau penolakan telepon, atau pelanggan yang mungkin tidak mau menunggu dalam waktu lama sehingga teleponnya dimatikan. Kemudian kondisi yang ketiga adalah lamanya waktu pelayanan. Nah, lamanya waktu pelayanan ini bisa disebabkan oleh beberapa kondisi. Yang pertama adalah kemampuan agent. Semakin banyak agent baru, kemampuan melayaninya biasanya dia tidak secepat dengan agent-agent lama. Contohnya nih, ketika ada hal yang harus dihandle dan dia belum pernah menemui case tersebut, belum pernah dapat training case tersebut di luar itu gitu ya, dia akan lari dulu ke TL-nya, bertanya, dan kemudian ketika dapat jawabannya baru dia handle lagi. Kemudian faktor yang kedua dari lamanya pelayanan adalah timbulnya case-case baru. Ya, contohnya adalah semisal belum pernah ketemu nih pelanggan yang tiang listriknya kesambar petir, tiba-tiba dia dapat hal kayak gitu, belum pernah menghandle, otomatis dia akan butuh waktu untuk mencerna permasalahannya, mencari jalan keluarnya, bahkan mungkin model reportnya yang sedikit berbeda. Itu membuat si agent membutuhkan waktu lebih banyak daripada yang biasanya. Oke, that's service level. Itulah hal-hal yang menyebabkan kenapa service level itu bisa turun dengan sangat cepat gitu ya. Apa sih penyebabnya? Nah, hal-hal tadi adalah yang bisa menyebabkan service level turun. Jadi kita bisa mengantisipasi nih, bagaimana caranya mengantisipasi supaya si service level ini tidak turun. Oke, kita akan bahas pencapaian kualitas yang kedua, yaitu SCR atau Success Call Ratio atau Success Contact Ratio. Ada nggak sih hal-hal yang bisa membuat SCR ini turun? Ada, tentu saja. Oke, kalau teman-teman sudah pernah lihat di rumus sebelumnya bahwa SCR itu adalah bagaimana dihitung dari jumlah call yang bisa terhandle dibagi dengan seluruh call yang masuk. Berarti tidak termasuk abandon. Yang artinya semakin banyak abandon akan membuat SCR itu semakin turun atau semakin drop. Lalu apa saja sih yang membuat si abandon ini bisa banyak gitu ya? Kok bisa terjadi banyak sekali abandon? Apa saja faktornya? Yang pertama adalah motivasi untuk menunggu. Seberapa besar motivasi dari si customer ini untuk mendapatkan pelayanan? Makin besar motivasinya, maka dia akan mau menunggu jauh lebih lama dibandingkan dengan motivasinya hanya ya udahlah, tanya nih, kalau nggak dapet jawabannya ya udahlah. Dia akan menunggu paling 10 detik, 20 detik, kemudian teleponnya dimatikan. Yang kedua adalah keterbatasan waktu menunggu. Apakah si customer ini memiliki waktu yang cukup banyak untuk menunggu, atau customer ini dalam kondisi yang sangat sibuk ketika bekerja? Kalau customer ini makin sibuk, maka dia akan makin tidak mau membuang waktunya untuk menunggu, bukan? Yang ketiga adalah biaya pelayanan. Nah, siapa yang menanggung dari biaya telepon kali ini? Apakah si perusahaannya? Apakah dari sisi customer? Kan ada tuh yang beberapa contact center dia free ya, layanan bebas pulsa kalau kita bisa lihat di permen-permen ya. Nah, biasanya si customer akan mau menunggu lebih lama karena tidak dibebankan biaya. Kemudian ketersediaan pesaing.
Nah, ini jadi penyebab yang cukup krusial karena ketika si customer itu mempunyai pilihan kedua, ketiga, dan keempat, ngapain harus nunggu lama? Langsung aja ke channel yang kedua. Kemudian ketersediaan media alternatif. Untuk saat ini call center tidak hanya via call saja tapi ada social media. Nah, kalau callnya lama nih nggak masuk-masuk, ya udahlah tinggalin notif di social media aja. Begitulah pemikiran si customer. Maka makin banyak media alternatif, kita juga harus makin responnya lebih cepat lagi teman-teman, supaya tidak terjadi abandon pada call center. Jadi itulah tadi 5 hal yang mempengaruhi dari segi abandon. Nah, kalau kita udah tahu gini kan kita jadi bisa antisipasi nih. Kalau abandon penyebabnya ABCDE, berarti kita harus hindari ABCDE ini supaya tidak terjadi abandon, SCR yang bagus, service levelnya juga bagus. Oke, kita akan bahas pencapaian kualitas yang selanjutnya, atau yang ketiga adalah FCR atau First Call or Contact Resolution. Nah, kalau teman-teman aware bagaimana cara menghitung FCR adalah jumlah telepon yang selesai saat itu juga permasalahannya dibandingkan dengan seluruh call yang masuk. Saya akan kasih contoh. Ada 10 call yang masuk. Ya, 10 call ini masuk ke dalam layanan kita. 5 diantaranya berhasil diselesaikan saat itu juga oleh si agent. 5 lainnya itu dengan melalui eskalasi atau ke tier 2 atau bikin laporan ya. Nah, berarti FCR-nya adalah 5/10 kali 100% atau 50% saja dari seluruh call yang masuk. Makin tinggi FCR, maka pelayanan kontak center ini akan semakin bagus karena solusinya tepat dan cepat. Jadi membuatkan laporan dan eskalasi itu belum tentu menjadi sebuah jalan keluar yang baik ya kalau bisa diselesaikan saat itu juga oleh si agent. Kenapa? Karena makin tinggi FCR, pengulangan call itu akan makin jauh lebih sedikit dan SL-nya berarti akan lebih bagus. Lalu bagaimana sih caranya untuk meningkatkan FCR? Yang pertama adalah menggunakan wewenang. Oke, saya bisa katakan dengan bangga bahwa agent contact center itu sebenarnya punya wewenang yang cukup banyak. Jadi kalau dikit-dikit ngelaporin ke TL, dikit-dikit ngelaporin ke TL, aduh kayaknya kurang profesional ya. Jadi sebagai agent contact center itu harusnya kita bisa selesaikan permasalahan saat itu juga dengan menggunakan seluruh wewenang yang sudah diberikan oleh perusahaan ke kita. Yang kedua adalah memahami profil pelanggan. Nah, sebelum kita benar-benar menghandle atau mencari jalan keluar, biasanya di aplikasi CTI atau Computer Telephone Integration itu sudah muncul profil pelanggan. Pelajari, sudah berapa banyak si customer ini komplain, sudah berapa banyak si customer ini melakukan laporan, ya, dan apa sih kendala-kendala dia sebelumnya, pelajari itu secara cepat. Nah, inilah kenapa saya bilang agent contact center itu harus berpikir cepat dan multitasking. Karena ketika menghandle telepon, berbicara dengan customer, kita juga harus menganalisa dari report yang ada. Dan itu dilakukan dalam satu waktu. Oke, dengan mendalami profil pelanggan tersebut, maka kita bisa mencarikan jalan keluar yang tepat dan cepat. Kemudian bagaimana lagi caranya? Caranya adalah menguasai prosedur kerja dan aplikasi. Kalau kita sudah menguasai aplikasinya, prosedur kerjanya sudah tahu, semua case-case sudah pernah kita handle, case gini, caranya gini, case gini, caranya gini. Cepat pasti nge-handle-nya dan juga bisa tepat. Yang selanjutnya adalah menguasai informasi dan produk. Itulah kenapa divisi training ini cukup penting pada dunia contact center. Apalagi di tempat saya bekerja dulu itu punya lebih dari 50 produk yang terus berinovasi, terus berubah ya. Karena ada perkembangan-perkembangan baru. Nah, kita harus mengupdate teman-teman agent ini bagaimana caranya mereka tetap dapat informasi produk, aplikasi, pengetahuan semuanya yang ter-up to date. Kemudian cara selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan negosiasi. Nego bukan cuma terjadi di pasar atau nego harga ya. Nah, negosiasi itu adalah bagaimana kita have a deal with the customer dari segi emosionalnya, dari segi permasalahannya, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan hal tersebut dengan baik. Kemampuan negosiasi itu didukung dengan kemampuan menyimak untuk menggali permasalahan yang ada dan kemampuan product knowledge atau skill presentation untuk memberitahu bagaimana sih jalan keluar atau solusi dari permasalahannya. Cara yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan analisis. Gila, keren banget kan agent contact center. Dia harus bisa menganalisis dulu permasalahannya, bagaimana jalan keluarnya, baru dipresentasikan ke customer dengan cara yang baik dan benar sehingga si customer bisa memahami dan bisa dilakukan panduannya dengan baik sehingga permasalahannya bisa selesai dengan lebih cepat. Oke, jadi tadilah 3 hal yang bisa mempengaruhi pelayanan dari si contact center. Apakah contact center tersebut termasuk contact center yang bagus
atau contact center yang perlu improvement. Jadi kita baru bahas 3 aja nih teman-teman. Tadi ada service level, kemudian ada SCR atau success call ratio, dan juga ada FCR atau first contact atau call resolution. Kita akan bahas sisanya di part 4 supaya teman-teman gak pusing dan kita bisa punya waktu lebih banyak untuk belajar. Karena saya percaya belajar itu adalah sebuah proses, hal yang perlahan-lahan. Jadi ketika teman-teman membuat kopi, kadang kita harus membiarkan kopi tersebut sampai mengendap dulu, baru bisa dengan nikmat diminum, gitu ya. Yang artinya kadang ketika ada ilmu yang diberikan ke kita semua, kita butuh waktu untuk bisa menerapkannya, mencerna, kemudian mengaplikasikannya di dunia keseharian, baru kita bisa terima ilmu yang lain. Saya percaya belajar adalah sebuah proses, jadi jangan lupa kita terus berproses ya teman-teman. Thank you for watching my channel. Sampai ketemu di part 4. Hello guys, welcome back to my random YouTube channel. So today I'm going to make a video reaction, but this is my first time to do testing. Jadi karena ini video reaction yang pertama kali aku reaction, yeah, that's it. So I'm gonna reaction my own video aku, but it's a bit different karena aku nggak pernah buka video ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu video ketika aku diminta presentasi atau bicara di depan umum secara mendadak tanpa dikasih tahu sebelumnya. Benar-benar gak ada pemberitahuan apa-apa sebelumnya, langsung dikasih tahu suruh naik, langsung dipanggil namanya, gak tahu harus ngomong apa. Dan aku direkam, waktu itu aku lupa siapa yang ngerekam, but thanks, makasih banget udah mau ngerekam. Jadi sekarang aku mau reaction. Nah, karena menurut aku itu adalah hal yang paling memalukan, karena aku tuh takut kalau nonton video aku sendiri kayak, ih nanti aku ngomong apa ya, malu-maluin gak ya, kayak gitu. Kecuali untuk evaluasi ya, tapi karena ini nggak untuk evaluasi kan, jadi ya udah nggak pernah aku putar lagi videonya, dan sampai sekarang aku nggak tahu isinya apa. And now I'm going to reaction my video, dan ini pertama kalinya aku disuruh present with no preparation, tanpa presentasi di hadapan pimpinan kantor, karena ini adalah Rapim di Bogor, di mana pimpinan-pimpinan se-Indonesia itu datang, dan termasuk waktu itu manajer aku Bapak Sony Setio Wibowo. So this is tahun 2015 aku pakai baju apa sih, baju hitam ada biru doang keren gitu, terus rok pendek. Roknya ini masih sering aku pakai, padahal ini video tahun 2015 ya, gitulah. Oke, aku pakai heels, dan I think that's my best outfit on that day. Kayaknya itu best outfit aku pada hari itu, karena menurut aku udah oke banget pakai, menurut aku ya waktu itu ya. Tapi ya looks skinny, aku terlihat kurus atau karena sekarang sudah menggendut. Let's play. Sebenarnya untuk Bapak selaku Direktur Utama, dan saya ingin sedikit bercerita tentang perjalanan dari teman-teman tim ICCA 2015. Jadi semuanya berjalan Ada jeda kan, karena aku bingung mau ngomong apa. Semuanya berjalan normal pada awalnya ketika kita sebenarnya berjalan normal pada awalnya, mah akhirnya nggak normal, Farah. Udah saking nggak tahu mau ngomong apa ya kan. melakukan atau melewati proses tes via video cam. Itu tahap awalnya. Waktu itu di awal-awal rasanya masih biasa aja, kayak presentasi di depan manajer seperti itu. Tapi makin lama-kelamaan setelah kita mengikuti proses tryout, waduh kok materinya ternyata lumayan susah. Apalagi ada beberapa teman-teman yang belum pernah mendapat materi-materi. Matanya kelihatan banget mikir sih, karena aku kalau mikir tuh matanya kemana-mana. Sabar ya Farah. Tersebut itu tantangan kita yang pertama. Yang kedua, waktu kita mendaftar bersama-sama, kita sudah ajak teman-teman, ayo kita daftar sama-sama, dan ternyata tidak semuanya bisa lolos. Saat itu ada 9 orang yang lolos sampai ke tahap bootcamp di Bogor. Dan di bootcamp di Bogor, kita juga sempat ketemu dengan teman-teman baru dari Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung, dan saking dekatnya kita sudah seperti keluarga sendiri. Apalagi siang malam, pagi siang malam kita belajar sama-sama, bangun jam 5 pagi, temen aku sendiri jam 3 pagi sempat kita lalu. Ini tuh rasanya krik-krik banget. Gimana sih ketika kalian ngomong tapi orang-orang tuh coba ya dengerin dengan wajah datarnya aja. Malu banget sumpah. Bahkan ada sempat salah satu peserta, saya ingat sekali Mbak Marta, presentasi jam 2 pagi pakai piyama. Saking dia pengen presentasi di depan Mas Dharma sama Mas Mulia. Jadi saya sangat berterima kasih ke tutor-tutor yang waktu itu
sempat mengajarkan, Mas Dharma, Mas Mulia, dan tentunya dukungan dari manajer operasional Telkom dan Semarang, Bapak Sony Setiowibowo. Emang ya, kalau mau suasana cair tuh ternyata harus mention nama orang yang punya pengaruh di situ gitu kan. Dan secara Pak Sony itu tuh famous banget waktu itu di situ di rapat pimpinan itu, karena beliau emang orang yang the best manager I've ever seen. Gitu. Baru kali ini saya menemukan kayak apa aja gitu ya. Menemui manajer yang benar-benar mensupport, beliau memberikan kesempatan ke kita diberikan satu ruangan VIP ruangannya namanya. Di situ kita kayaknya setelah itu suasana udah mulai cair deh. Kayaknya aku udah mulai agak lega. Kita tidak diberikan tugas pekerjaan. Ayo. Gak dikasih tugas pekerjaan. Kenapa aku ngomong kayak Pak, nanti saya dapat bonus ya Pak ya. Jadi kita cuma disuruh belajar dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 11. Oh ya Pak Sony bisa ke depan mungkin Pak. Untuk mengurangi grogi adalah tarik orang ke panggung buat ngomong sama kalian biar nggak grogi. Ini salah satu yang mengajarkan aku banyak hal tentang sistem. Nah ini Pak Sony yang dukungannya sangat luar biasa untuk ICC Semarang. Pak Sony mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Ajak orang buat ngomong. Nggak ada katanya. Intinya saya bangga buat semuanya karena di sini ada 4 orang Pak, anak buah saya. Kemudian ya 4 orang dari Semarang, juga ada 2 orang mantan anak buah saya yang juga menang. Iman, Yeni dari Medan, dari Surabaya ada 1 Pak, jadi total ada 7 dan saya sangat bangga itu. Dari Surabaya ada 1 orang, Widika. Oke, thanks, friend. Guys, sukses selalu. Tim Jaya, jagain Bu Media. Oke. Terima kasih Pak Sony. Jadi Oh my god. Bisa ngomong dong, tidak bisa kata. Jadi selama proses perlombaan ini saya baru merasakan salah satu perlombaan yang dimana kita tidak merasa sedang bersaing, tapi kita saling mendukung. Bahkan sempat beberapa teman kita bikin video saking kita nggak pengen melupain momen 4 bulan kebersamaan kita belajar bareng-bareng. Jadi medali yang kita terima, awards yang kita terima sebenarnya adalah milik seluruh peserta SCCA dari Infomedia dan teman-teman Infomedia. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sukses untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so that's my very first unprepared presentation. Jadi sebenarnya kayaknya bisa lebih smooth, bisa lebih bagus lagi kalau aku dikasih tahu akan present seperti itu dan I can prepare. Tapi ya udah lewat juga dan ternyata nggak buruk-buruk amat videonya, tapi ya ada detik-detik ternyata aku nggak bisa berkata-kata, speechless, nggak tahu mau ngomong apa. Tapi yang jelas saat itu rasanya deg-degannya parah, deg-degan banget parah. Dan aku biasanya kalau nervous, kalau deg-degan tuh langsung panas badannya, tapi itu setelah turun biasanya langsung kayak gitu sih. Dan ya I did it, aku berhasil melewatinya. And thanks to all of my friends, thank you buat teman-teman aku semuanya yang waktu itu udah nge-support aku. Jadi aku bisa dapetin momen itu tuh karena teman-teman aku yang selalu nge-support, terus keluarga aku yang selalu nge-support, dan Pak Sony sebagai manajer aku, dan teman-teman lainnya, sahabat-sahabat aku. Emila Kahari, you and I love you so much, and I'll never forget that moment karena momen itu benar-benar precious, benar-benar berharga buat aku. Thank you so much. Oke, segitu dulu videonya. It's a short video reaction, so see you in the next video. Bye bye. So
halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Farah Percinka. Jadi ini sekitar jam 12 malam. Kenapa aku bikinnya sekarang? Karena konten ini udah sangat menghantui pikiran aku untuk bisa sebisa mungkin cepat-cepat sharing ke teman-teman. Emang aku udah persiapkan dari beberapa hari yang lalu sih soal konsepnya, tapi aku nggak bisa menahan diri untuk segera speed up, segera membuat konten ini menjadi benar-benar real ke YouTube. Dan saat inilah waktu yang tepat untuk aku mulai berbicara tentang bagaimana perjalanan karir aku semasa aku menjadi agent contact center. Oke, jadi aku akan cerita apa aja yang sudah aku alami atau suka duka menjadi seorang agent contact center atau agent call center. Nanti aku juga akan cerita apa sih bedanya call center dan contact center. Ini pasti berbeda ya, karena dari segi bahasa aja udah berbeda. Kita akan langsung masuk ke segmen yang pertama. Aku dapat info lowongan itu dari temen aku. Jadi waktu itu aku sempat magang di salah satu bank, karena kan jurusan aku akuntansi keuangan. Jadi aku magang di salah satu bank di Semarang, karena waktu itu aku stay di Semarang. Nah dari situ ada info bahwa ada lowongan untuk menjadi agent call center. Tadinya aku nggak tahu agent call center itu apa sih. Akhirnya karena aku waktu itu baru bener-bener lulus, baru selesai magang, jadi aku memberanikan diri untuk mendaftar bersama keempat teman aku. Dan kita berempat, empat-empatnya lolos. Jadi tahap yang pertama adalah interview by phone. Jadi kita ditelepon untuk interview, ditanya tentang CV kita dan data-data segala macam, lulus tahun berapa IPK-nya, dan setelah itu kita diundang untuk menghadiri interview awal. Interview awal ini adalah interview dari, kalau biasanya di perusahaan-perusahaan itu kan ada yang namanya vendor atau outsourcing. Jadi kita bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar, yang sangat besar menurut saya, tapi kita berada di bawah outsourcing ini, pengalaman organisasi, dan kenapa berminat menjadi seorang agent call center. Setelah lolos interview awal, kemudian ada beberapa proses administratif lainnya seperti mengumpulkan dokumen-dokumen. Tapi jasa kita nggak ditahan di situ, cuma diminta fotokopiannya aja. Kemudian ada beberapa tes yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tes kecepatan mengetik. Jadi karena baru bener-bener lulus kuliah, kecepatan mengetiknya masih cepat banget lah ya, habis ngurusin skripsi tidak diragukan lagi. Nah kemudian juga ada tes komputer seperti Microsoft Office, Excel, PowerPoint, dan yang lainnya. Ya standar-standar aja sih. Setelah itu adalah interview akhir. Interview akhir ini yang kita diwawancarai langsung oleh user kita atau dari perusahaan tempat kita bekerja. Jadi wawancaranya ada dua, interviewnya ada dua, interview awal dan interview akhir. Proses seleksinya sendiri memakan waktu sekitar 2 minggu. Nah setelah 2 minggu kita mendapatkan telepon, dikabarkan bahwa lolos dan berhasil bergabung di perusahaan tersebut. Kemudian harus menjalani serangkaian proses training. Waktu itu seneng banget karena apa? Karena proses trainingnya di Jakarta, which is mama papaku ada di Bekasi, jadi aku akan lebih dekat sama mereka. Akhirnya berangkatlah kami ke Jakarta. Waktu itu saya batch 3. Jadi di tempat bekerja saya waktu itu sudah ada 1-2 batch sebelumnya yang sudah bekerja, dan kita adalah batch ketiga. Kemudian dibawalah kita ke Jakarta. Dan perlu teman-teman tahu, satu batch itu sekitar 30-35 orang. Cukup banyak, kayak teman-teman sekelas aja gitu. Nah, proses trainingnya sendiri selama kurang lebih, saya agak lupa, sekitar 2-3 bulan. Lumayan lama, bayangin kita sama-sama satu batch dalam jangka waktu yang lumayan lama, pasti deket banget kan sama teman-teman kita. Nah, akhirnya berangkatlah ke Jakarta. Waktu itu kita disewakan satu bis, kemudian kita training di salah satu gedung di Jakarta Selatan. Waktu itu aku masih ingat banget, kita disewakan satu tempat kos di daerah Mampang Perapatan. Baru banget tahu tentang Jakarta yang selama ini ada di FTV, ada di film-film. Ternyata ada loh lokasi-lokasi Jakarta yang gangnya kecil-kecil banget di Mampang Perapatan itu, di belakang Smesco kalau nggak salah. Oke, waktu itu kita langsung disambut sama direksi dari perusahaan tempat kita bekerja atau usernya. Waktu itu bangga banget bisa bergabung di salah satu perusahaan yang besar itu. Apalagi waktu itu aku nelfon sama papaku, "Ma, apa aku diterima di call center ini loh." Mereka bangga banget. Padahal sebenarnya banyak orang yang meng-underestimate-kan pekerjaan ini. Nanti akan aku ceritakan apa aja sih penilaian orang-orang dan sebenarnya seperti apa berada sebagai di posisi sebagai agent contact center. Jadi proses training yang pertama adalah kita menghadiri kelas training hard skill.
Nah, training hard skill ini lumayan berat, lumayan pusing teman-teman, karena si perusahaan ini punya lebih dari 50 produk dan kita harus benar-benar apal produk itu benefitnya apa, fiturnya apa, advantagesnya apa, pasti kelemahannya, berapa harganya, itu ada lebih dari 50. Selama training hard skill itu banyak sekali materi-materi yang diberikan, karena ya itu tadi produknya sangat banyak dan benar-benar technical dari cara penggunaan aplikasi. Dan waktu itu aku masih ingat banget aplikasi yang digunakan juga cukup banyak, jadi bener-bener diajarin tuh bagaimana caranya setup, kemudian bagaimana caranya buat ganti password dan yang lainnya. Setelah melewati training hard skill, kemudian kita juga di training soft skill. Jadi bagaimana cara melayani pelanggan atau customer, bagaimana cara meredakan hard complaint, bagaimana komunikasi yang bagus, dan bahkan bagaimana cara menghilangkan logat. Nah, waktu itu kan aku tinggal di Semarang dan beberapa teman-teman rekrutan Semarang. Mungkin kalau aku emang yang asli Bekasi atau asli Jawa Barat gitu udah biasa kali ya ngomong tanpa logat. Tapi kalau teman-teman aku yang di Semarang waktu itu logatnya masih bener-bener kental, kayak di mana, kamu di mana, kamu di mana. Nah, kayak gitu. Dan gimana caranya kita menipiskan huruf D, B, dan yang lainnya. Jadi seru banget sih sebenarnya proses trainingnya, itu benar-benar menambah ilmu baru dan benar-benar merubah personality seseorang. Nah, di training soft skill itu kita juga diajarkan bagaimana cara greeting yang baik. Misal ya, kalau nama perusahaannya ini adalah PT Maju Sejahtera. Oh ya, sebelum greeting kita harus menentukan satu nama online. Jadi kita menggunakan nama samaran. Waktu itu nama online aku adalah Nova. Sebenarnya karena nama aku Farah Nova, jadi aku ambil Nova sebagai nama online aku. Dan kita disarankan untuk menghindari nama online dengan huruf R, karena kita akan mengulangi itu secara terus-menerus dan lidah kita akan lelah sering mengulang huruf R. Oke, aku pilih nama aku jadi Nova dan nama perusahaannya adalah PT Maju Sejahtera. So, the greeting is like this. PT Maju Sejahtera, selamat pagi, dengan Farah bisa dibantu? Ya, bener-bener harus bisa dibantu. Jadi logatnya emang bener-bener disamain kayak gitu. PT Sejahtera, selamat pagi, dengan Farah bisa dibantu. Jadi kita bener-bener pakai nada yang hampir disamakan dan ada yang agresif untuk melayani, bukannya datar kayak PT Sejahtera, selamat pagi, dengan Farah bisa dibantu. Itu datar, jadi mengurangi antusias kita dalam melayani pelanggan. Nah, seperti itu greetingnya. Dan kalau udah selesai juga ada lagi closingnya. Baik, terima kasih telah menghubungi PT Maju Sejahtera. Mohon maaf atas keterlambatannya atau mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat malam, selamat beristirahat kembali. Atau selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Nah, itu benar-benar udah disetting. Jadi teman-teman bagaimana cara melayani ya udah benar-benar ditata sedemikian rupa. Kalau ada table manner, menurut aku ada call center manner. Setelah itu ada tandem pasif dan tandem aktif. Apa sih bedanya? Kalau tandem pasif itu kita duduk di sebelah agent yang sudah handling customer, kita cuma ngeliatin aja sambil ngeliat apa sih aplikasi yang dibuka, bagaimana sih cara pelayanannya, bagaimana cara menjawab customer. Masih lega lah ya, masih oh ya udah nonton gitu kan. Begitu tandem aktif itu kita yang pakai headsetnya, si agent gantian nontonin kita. Oke, kemudian tadi apa bedanya antara contact center dan call center? Call center adalah layanan yang benar-benar melayani pelanggan by call, makanya namanya call center. Contact center adalah layanan secara terpusat, kontak, di mana si customer bisa berhubungan atau bisa mengkontak perusahaan tersebut. Jadi, call center adalah part of-nya contact center, dan di dalam contact center itu ada social media, ada email, kemudian ada pelayanan-pelayanan lainnya yang tidak hanya tentang call. Jadi itu bedanya. Karena aku waktu itu bener-bener handling call aja, jadi aku bekerja sebagai agent call center. Kesan pertama atau first impressionnya adalah deg-degan luar biasa. Jadi teman-teman, waktu aku pakai headset dan ngeklik untuk siap online, that's the crucial moment in my life. Kenapa? Karena aku bener-bener gak tahu pelanggan seperti apa yang akan menjadi pelanggan pertama aku. Dan waktu itu pelanggan pertama aku kebetulan adalah seorang ibu-ibu yang memang baik. Dan layanan yang memang aku handling adalah layanan komplain. Jadi aku bener-bener harus bersiap-siap untuk dikomplain banyak orang dalam satu hari. Hal yang paling sering terjadi pada agent contact center yang baru online adalah gagap teknologi secara mendadak. Jadi gini teman-teman, kita udah belajar semua aplikasinya, udah belajar cara handlingnya juga, udah belajar cara buat laporan. Tapi begitu kita online, I don't know what I have to do. Gitu, jadi bener-bener gagu aja gitu. Nah, begitu tangan lagi fokus ngetik bikin laporan, nggak fokus dengerin si pelanggan. Jadi kita diem, mulutnya diem. Padahal di contact center itu dilarang banget yang namanya silent atau hening.
hening di atas 3 detik kita akan kena temuan QA. Jadi bener-bener fokus aja sampai si ibunya tuh manggil-manggil, halo mbak gitu, mbak masih di sana kan gitu. Oh iya bu, baik, mohon maaf dengan gangguannya tadi seperti apa ya bu. Jadi minta diulangin lagi karena lagi fokus bikin laporan. Dan kalau kita bener-bener fokus sama omongan si customer, tangannya diem, nggak bikin report gitu. Jadi challenge yang pertama, first impression aku ketika online adalah gagap teknologi atau nggak bisa multitasking. Setelah itu proses adaptasi yang harus dilakukan adalah gimana caranya mentaati peraturan yang sudah disepakati dalam sebuah layanan. Jadi kita menyebut tempat kerja kita itu adalah workspace atau workstation. Nah, workstation atau WS ya. Jadi dalam WS itu kita ada 4 peraturan. Yang pertama adalah no phone, yang kedua adalah no shoes, yang ketiga adalah no bag, dan yang keempat adalah no food or no drink. Jadi tidak boleh ada penggunaan handphone. Handphone dikumpulkan semua di locker. Bayangin yang biasanya bucin-bucin tuh chatan terus sama pacarnya ya. Selama bekerja nggak bisa chatan sama pacarnya. Kemudian no shoes. Jadi kita disediakan satu sandal yang waktu itu warnanya merah, semuanya sama tapi ada namanya. Karena di layanan itu semuanya adalah karpet. Jadi kita dilarang menggunakan sepatu. Kemudian no bag. Tidak boleh ada tas karena kita lumayan banyak perangkatnya untuk bekerja, jadi tas harus ditaruh di locker. Kemudian no drink or no food, karena headset yang digunakan itu sangat-sangat peka, bener-bener suara helaan nafas aja itu bisa terdengar. Jadi apalagi kalau kita sambil chewing, sambil ngunyah, nah itu sangat-sangat tidak disarankan. Jadi dilarang membawa makanan atau minuman yang tidak ada kemasannya. Bahkan tumbler pun kita diberikan sama perusahaan yang sudah ada nama kita dan ada tutupnya. Jadi semuanya sama, terstandarisasi. Jadi bener-bener botolnya sama semua dan kita ya udah disediakan tempat minum, disediakan juga buat ngambil minumnya, kita pakai itu. Terus first impression aku adalah aku sering banget bolak-balik ke toilet. Nggak tahu kenapa, mungkin karena deg-degan jadi sering banget kebelet pipis jadi bolak-balik ke toilet. Padahal proses untuk aux ya namanya waktu itu, buat aux ke toilet itu lumayan harus nunggu selesai pelanggan dulu kan baru kita bisa pencet aux dan ke toilet. Dan proses aux itu dibatasi teman-teman, 15 menit dalam satu hari. Hanya boleh 15 menit dalam satu hari, itu sudah termasuk sholat, sudah termasuk ke toilet. Tapi kalau makan ada jam istirahatnya lagi. Oke, kita akan bahas dukanya dulu. Kenapa kita bahas yang dukanya dulu? Karena kita harus bersusah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian kan. Oke, duka pertama yang aku rasakan adalah dimaki customer. Nah, ini bener-bener bikin aku sempet shock, sempet down. Kenapa? Karena makian-makian customer itu lumayan bener-bener membuat kita merasa sedih gitu ya, merasa kepuruk, apa ya bahasanya ya, merasa down lah ya. Karena gini, ketika kita dibully secara cyberbullying aja, itu kan rasanya nggak enak, tapi masih ada pasal yang benar-benar melindungi kita dan ada teman-teman yang mungkin siap menolong kita di komenan-komenan yang cyberbullying itu atau di komenan-komenan yang benar-benar menjatuhkan atau melecehkan kita. Tapi kalau customer benar-benar kita harus terima itu dan tetap kita yang bilang maaf. Jadi itu menurut aku dukanya yang paling dalam, yaitu aku pernah satu kali dapat customer. Karena customer yang aku handle waktu itu adalah divisi enterprise atau bisnis. Jadi bayangin aja ketika orang-orang yang berbisnis tersebut dapat gangguan sehingga bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Bagaimana marahnya mereka. Saking marahnya, dan dia sudah telepon mungkin sudah beberapa kali dan belum selesai juga permasalahannya, tersambunglah ke saya. Dan begitu saya angkat, baru saya greeting yang tadi ya, PT Maju Sejahtera, selamat pagi, dengan Farah bisa dibantu. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya adalah, Nah, itu bener-bener langsungnya jeder gitu. Karena orang tua aku aja nggak pernah ngomong kayak gitu, teman-teman aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi ini customer tiba-tiba ngomong kayak gitu. Aku berusaha melayani dengan profesional. Setelah itu aku aux, aku matikan teleponnya, aku ke TL aku dan aku bilang, aku nggak mau online lagi. Ya itu emosi sementara sih. Akhirnya aku di briefing, diajak ngobrol, ditanya kenapa, dan aku cerita semuanya. Jadi selama aku menghandle call tersebut juga isinya marahan dia semuanya, lontaran kebun binatang itu keluar semua. Dan aku cuma bisa bilang, baik, mohon maaf bapak, baik, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Itu duka yang paling mendalam. Yang kedua adalah nama kita bisa masuk ke sosial media kalau si pelanggan itu sudah benar-benar kecewa dengan pelayanan kita. Makanya bagaimana cara kita menghandle pelanggan tersebut, menentukan treatment si pelanggan selanjutnya. Apakah dia akan berbicara dengan baik, apakah solusi kita memancing amarahnya, atau bahkan teman aku saat itu ada yang nama online-nya masuk ke media.
Duka yang ketiga adalah materi hard skill yang banyak tadi, begitu kita dapat di awal training itu bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena perusahaan sebesar ini pasti terus melakukan inovasi. Jadi dari proses pembeliannya berubah-ubah, proses pemesanannya berubah, gimana caranya, kemudian treatmentnya juga berubah. Nah, kita harus benar-benar mengikuti perkembangan itu. Kalau ketinggalan materi aja dari leader kita atau dari tim training, kita akan salah handling. Dan kalau salah handling itu fatal, teman-teman. Kemudian duka yang selanjutnya adalah shifting. Jadi shifting di contact center ini atau di call center ini unik, teman-teman. Nah, waktu itu shifting aku tuh start from AB atau dimulai dari AB, dimana AB itu masuknya adalah jam 5:30 pagi. Tapi jam kerjanya itu 6 jam 40 online, 1 jam istirahat. Jadi 7 jam 40 menit dengan 6 hari kerja, 1 hari libur. Gitu. Jadi kalau dapat shifting AB ya udah mau nggak mau jam 5:30 masuk, tapi jam 1-an udah pulang. Kalau dapat yang paling siang ya paling yang jam 10 gitu, bisa agak siang berangkatnya tapi pulangnya juga jadi agak malam. Selanjutnya adalah queuing. Teman-teman yang bekerja di contact center atau call center pasti related banget sama kata-kata queuing. Queuing itu adalah antrian. Dan biasanya kalau leader kita udah bilang, "Hey, queuing nih guys," berarti telepon akan masuk secara terus-menerus tanpa istirahat. Bayangin aja 6 jam 40 teman-teman pakai headset. Kita dengerin musik aja pakai headset itu pasti udah lumayan pening kan? Apalagi kita pakai headset untuk mendengarkan customer yang marah-marah gitu. Nah, itu adalah dukanya. Tapi tenang aja, sukanya juga banyak kok. Kemudian duka yang selanjutnya adalah diancam pelanggan. Diancam sama pacar, mau diputusin aja kita udah bingung, apalagi diancam sama pelanggan, ya kan? "Mbak, kalau ini nggak selesai juga masalahnya, aku laporkan ya ke perlindungan konsumen, atau aku laporkan ya ke sosial media aku." Duka yang selanjutnya adalah jam kerja. Tadi seperti aku bilang, jam kerjanya adalah 6 hari kerja dan 1 hari libur. Dan 1 hari libur ini tidak selalu jatuh di hari Sabtu atau Minggu. Jadi bayangin aja teman-teman kalian libur, hangout kemana dan kalian kerja. Begitu kalian libur, pengen hangout, teman-teman kalian kerja. Itu aja terus. Tapi kita bisa kok yang namanya to shift atau to din, tukeran shift atau tuker dinas. Jadi kalau emang kita butuh banget ada wisuda adik nih hari Minggu nih, dan kita cari teman kita yang libur hari Minggu, tukeran dong, bisa seperti itu. Nah, karena contact center atau call center adalah layanan 24 jam tanpa libur, jadi aku merasakan ketika kerja di call center 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan libur lebaran. Jadi nggak pulang sama sekali ke Bekasi, nggak ketemu sama orang tua di hari lebaran, tapi ketemunya di hari-hari libur yang lain. Waktu itu aku masih tidak keberatan, karena apa? Karena pada dasarnya aku bekerja memang benar-benar pengen mengumpulkan uang. Dan waktu itu kalau kita masuk di hari libur itu lumayan dibayarnya bisa 2 kali lipat. Jadi aku fine-fine aja. Duka terakhir yang aku rasakan adalah tunjangan prestasi. Kalau tunjangan prestasi jadi duka, iya tunjangan prestasi itu menjadi suka. Tapi proses penilaiannya bisa bergantung pada keberuntungan atau lucky kita sebagai agent. Kenapa? Karena ada tim yang namanya quality assurance yang akan menilai performansi kita dengan men-tapping, mendengarkan rekaman-rekaman kita. Dan kalau nih, bayangin aja kalian sehari udah melayani dengan baik, dengan bagus, tiba-tiba ada satu pelanggan yang ngeselin, kalian kepancing, agak bete, lupa closing, lupa prosedurnya, dan yang di-tapping kan yang ditempel cuma sampel 2 gitu ya 1 minggu. Yang di-tapping kebetulan rekaman yang itu. Ya udah, hilang tunjangan prestasi gitu. Jadi kalau menurut aku ada faktor lakinya juga sih ya. Syukur-syukur emang yang pas di-tapping yang pas bagus-bagus gitu kan ya. Jadi banyak banget yang bilang bahwa QA itu adalah public enemy atau tim quality assurance itu adalah musuh bersama. Coba teman-teman yang QA mungkin bisa komen apakah iya di perusahaan kalian juga QA dicap seperti itu? So, aku semangat untuk bahas sukanya karena sebenarnya banyak banget sukanya bekerja di contact center atau call center. Yang pertama adalah multitasking. Dengan bekerja di contact center aku benar-benar merasakan yang namanya multitasking. Aku bisa nyanyi lagu bahasa Inggris sambil ngetik teks Indo. Aku bisa melakukan hal-hal lain sambil melakukan hal-hal lain. Contohnya nih, aku lagi masak, aku bisa sambil ngerjain tugas. Aku bisa dengerin musik sambil ngetik dan tidak terpengaruh pada lirik-lirik di situ. Aku bisa dengerin temen aku yang lagi curhat sambil balesin chat pacar aku. Nah, multitasking itu benar-benar terasa ketika aku bekerja di contact center. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan ke customer, kuping nih ya, telinga ini benar-benar fokus dengerin customer, tangan kita fokus ngetik, mata kita fokus ke layar, kemudian mulut kita fokus menjawab si customer, pantat panas, kaki pegel ya kan, multitasking banget jadinya. Itu benar-benar aku rasakan manfaatnya ketika bekerja di contact center, dan terima kasih karena contact center aku benar-benar bisa multitasking sekarang.
Suka yang kedua adalah A Fail is a Paradise. Jadi ketika a fail itu bener-bener, ya ampun seneng banget lagi nggak ada customer nih. Sebenarnya kalau kalian tahu lebaran itu ya kan banyak banget yang ngeluh kenapa sih lebaran harus masuk. Tapi aku merasakan kesenangan ketika lebaran adalah karena customernya lagi pada lebaran, jadi nggak banyak call yang masuk sebenarnya. Gitu sih, padahal kita dibayar 2 kali lipat tapi telepon yang masuk jauh lebih sedikit daripada hari biasanya. Suka yang ketiga adalah nggak bawa PR guys ke rumah. Selesai call, tutup, laporan selesai, pulang nggak ada PR. Ini satu-satunya kerjaan menurut aku yang nggak ada PR-nya. Selanjutnya adalah kedisiplinan. Dari sini aku bener-bener belajar bagaimana cara menjadi seorang yang disiplin. Bayangin, kalian masuk jam 6.30. Jam 6.30 harus bener-bener udah online, angkat telepon. Kemudian kalian pulang jam 1. Jam 1 ya udah harus selesai. Jadi itu bagaimana caranya si contact center itu bisa terus mempertahankan forecast yang udah mereka buat. Ya agent masuk jam segitu ya harus jam segitu, nggak bisa telat. Jadi aku belajar disiplin, bener-bener semua barang-barang aku taruh di locker, aku udah harus datang 1 jam sebelumnya, aku udah siapin buka aplikasi, online pun harus on time, bahkan jam istirahat kita juga ditentukan. Misal, kita online jam 6.30, istirahat itu biasanya dibagi 2, 30 menit. Istirahat pertama jam 9, jam 9 aku harus bener-bener udah selesai handling customer. Ya kalau emang belum selesai ya kita dengerin dulu sampai dia selesai. Begitu selesai kalian siap-siap aux biar customer selanjutnya nggak masuk. Selanjutnya adalah temennya banyak. Ini serius, aku nggak melebih-lebihkan. Tapi bekerja di contact center itu ngebuat followers Instagram aku jadi lebih banyak. Karena teman-temannya banyak. Kalian bayangin aja tadi satu batch ada 30 sampai 35 atau sampai 40. Dan waktu aku bekerja selama di contact center itu batchnya udah sampai batch 108. Padahal aku batch 3. Bayangin ada berapa banyak orang yang bekerja di contact center itu. Dan di situ kenal semua. Jadi kita punya banyak teman, punya banyak relation. Bahkan nggak hanya dari satu site contact center itu aja, tapi dari site atau cabang-cabang yang lainnya. Terus aku akan tampilkan sedikit foto-foto di sini. Nah, kalau di contact center itu biasanya ruangannya itu dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin, karena untuk menghindari tingkat stres pada agent-agent atau menurunkan stress level ya, atau membuat si agent ini merasa lebih nyaman. Dan di kantor aku waktu itu ada gitar, ada mini mainan yang bola-bola itu loh, mainan sepak bola mini yang biasa di time zone, kemudian ada mini billiard, kemudian ada ruangan karaoke, ruangan baca, ruangan rekreasi, dan yang lainnya, bahkan ada kursi pijat gitu. Nah itu bagaimana cara si perusahaan untuk mempertahankan si agennya supaya bisa terus-terusan merasa fresh ketika bekerja. Jadi pulang mereka bisa rekreasi sebentar di ruangan-ruangan yang sudah disediakan. Terus karena stress levelnya juga lumayan tinggi, jadi perusahaan akan membuat kegiatan-kegiatan yang unik-unik. Salah satunya adalah ada hari-hari dimana kita akan diminta untuk menggunakan kostum. Contohnya pajamas party days. Nah di situ dalam satu hari kita harus menggunakan piyama selama di kantor. Terus ada kalau hari pahlawan kita pakai baju pahlawan. Yang paling lucu adalah waktu itu kita pakai baju SMA, baju sekolah. Karena di situ temanya adalah school day. Cute-cute banget kan, lucu-lucu banget, dan acaranya juga banyak. Dan setiap tahun ada outing. Waktu itu outingnya rafting, makanya aku seneng banget sebenarnya bekerja di contact center tuh banyak banget kegiatannya. Terakhir, sukanya bekerja di contact center adalah there is a lot of rewards. Banyak banget rewards yang diberikan dari perusahaan-perusahaan. Rewards kecil dari TL atau team leader itu biasanya mereka akan bagikan coklat bagi yang nih siapa yang bisa closing hari ini, siapa yang dapat compliment. Jadi waktu itu karena kita emang bener-bener nge-handle-nya tuh customer yang marah-marah, begitu dapat compliment dari si customer bahwa aku tadi di-handle sama agent yang Nova, namanya mana ya Mbak Nova ya, saya mau bilang terima kasih karena ini udah nyala lagi nih. Nah itu bener-bener bangga banget. Dan biasanya tim leader kita akan kasih reward-reward kecil seperti yuk nonton, nih tiket nonton bioskop, nih coklat, dan yang lainnya. Dan ada beberapa reward besar yang disediakan perusahaan. Jadi ada ajang-ajang atau event-event besar yang diselenggarakan secara tahunan. Aku bener-bener bersyukur banget sempat gabung di agent contact center, sempat gabung di perusahaan contact center, karena dari situlah aku bisa merasakan pergi ke luar negeri tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nanti aku akan cerita ke teman-teman perjalanan karir aku selama menjadi agent call center sampai menjadi trainer, dan reward-reward yang sudah pernah aku dapatkan seperti ke Hong Kong, Macau, Singapura, Malaysia, Korea, semuanya ini tanpa mengeluarkan uang, tapi bener-bener hadiah dari perusahaan. Karena mengikuti ajang lomba, aku akan cerita
menceritakan lombanya apa sih dan bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Aku akan sharing ke teman-teman dan semoga itu bisa memotivasi kita semua bahwa kita harus bangga pernah bekerja ataupun sedang bekerja menjadi agent call center. Karena tingkatan karir atau career path itu tetap bisa kita dapatkan walaupun kita hanya seorang agent call center. Banget yang meng-underestimate kan dengan bilang, oh kamu kerja di call center ya, yang angkat telepon dari customer itu ya, yang kalau ada yang nanya-nanya ngasih informasi ya, ngasih informasi aja ya. No, jangan biarkan orang-orang menilai seperti itu. Karena agent call center itu punya banyak skill, kompetensi, dan attitude yang harus dijaga. Jadi kalian perlu berbangga kalau kalian saat ini sedang bekerja menjadi agent call center, atau kalian adalah seorang alumnus atau lulusan agent call center. Kalian ada orang yang top banget hidupnya. So, tetap pertahankan kinerja kalian dan banggalah dengan apa yang sedang kalian kerjakan, sehingga kalian bisa mencintai apa yang kalian kerjakan dan hasilnya akan lebih maksimal. Terus bekerja dengan baik dan teruslah menyebarkan hal-hal baik di sekitar kalian. Thank you for watching guys. Jadi kalau misalkan ada yang mau kalian sampaikan atau kalian tanyakan tentang call center atau contact center, kalian bisa komen di bawah ini. Nanti aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian secara langsung, atau mungkin aku akan buat video selanjutnya. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Bye bye. Everyone, jadi aku baru dapat mouse ini dari Robot. Ini tipe M210, ada 2 varian warna. Yang pertama dia warnanya kayak hijau atau biru Tosca gitu, lucu banget. Dan yang satunya lagi warna pink. Nah, kita akan coba buka yang warna pink ini. Jadi dia ini udah intelligent power saving, atau dia udah bisa mati sendiri kalau misalkan lagi nggak dipakai. Dan sini juga ada warranty cardnya, garansinya 1 tahun. Nah, ini jarak penggunaannya adalah 20 meter, jadi jaraknya jauh banget. Teman-teman bisa pakai mouse di sini sementara laptopnya ada di ujung sana gitu. Dan ini sudah including battery di dalamnya. Nah, ini ada baterainya dan ini ada chipnya. Oke, jadi kita tinggal keluarin chipnya aja, terus kita masukin ke laptop dan tada, dia udah langsung bisa dipakai, udah langsung nyala. Dan kalau teman-teman nggak pakai, dia akan mati sendiri. Lucu banget, ini harus punya teman-teman karena ini lucu, penggunaannya simple, sudah termasuk baterai dan hemat penggunaannya. Thank you Robot. Farah, jangan keras-keras ah. Jangan udah pelan-pelan kok. Farah, berisik banget sih, ganggu aku kerja tau gak sih? Ya gimana dong, ini mau mouse kayak gini, aku udah pelan-pelan kok. Kamu gak tahu ya, sekarang ada mouse yang silent click. Emang ada? Ya ada dong, ini zaman modern kali. Kamu harus cobain mouse wireless robot M320. Seriusan? Itu silent click, jadi kamu mau cetak-cetik kayak apa juga gak akan ada suaranya. Coba deh, nah, coba ya. Coba. Iya loh, gak ada suaranya. Kamu udah klik belum itu? Udah. Tuh kan, gak ada suaranya kan? Kerjanya jadi enak, gak berisik sama kamu cetak-cetak. Iya, wah teman-teman harus banget pakai ini nih. Robot M320.